Oke, jadi selamat sore teman-teman FKW 2018. Di sini gue lagi ada sama Kak Cai. Jadi Kak Cai bisa perkenalan diri dulu Kak, dan di angkatan 2016 dulu pernah menjabat sebagai apa? Oke. Halo teman-teman 2018, perkenalkan gue Cai, nama panjangnya Kairuni Salia Mani. Dulu gue di tingkat 3 pernah menjabat jadi Ketua Senat tingkat 3. Udah kayaknya, apalagi udah itu aja kan? Iya, oke. Oke Kak, jadi kita langsung nanya-nanya aja ya Kak. Nanti aku nanya-nanya, Kakak bisa langsung jawab. Pertama-tama Kak, boleh diceritain nggak Kak? Dulu tuh Kakak mau jadi Ketua Senat tingkat 3 itu sebenarnya apa sih Kak yang membuat Kakak pengen daftar atau yang memicu Kakak, yang motivasi Kakak? Sebenarnya sih waktu itu kepikiran jadi Ketua Senat tingkat 3 karena uh, dulu tuh waktu itu aku ngerasa kayak kok gue sering terlibat dalam acara badan, kayak sering jadi pengurus di acara badan, kayak acara BEM, acara BFM, dan lain-lain, tapi kok kayak buat angkatan sendiri tuh gue belum ngapa-ngapain. Kayak jadi gue waktu itu belum ikut yang, pokoknya gue belum, kayak gue selalu jadi, ya udah yang datang aja gitu, gue belum pernah jadi pengurus apa-apa di angkatan waktu itu. Nah terus gue ngerasa kayak tingkat 3, wah boleh nih kayaknya di badan-badan kayaknya gue udah cukup banyak, dan di tingkat 3 kan juga waktu itu udah 2 tahun, udah berapa ya berarti? Kan udah mulai dari badan-badan kan mulai dari tingkat 2 kan. Iya. Yeah. Terus habis itu ya udah kayak ya udah akhirnya tingkat 3 memilih untuk lebih fokus ke angkatan, terus jadi ketua ST gitu deh. Oh, berarti karena emang pengen ngasih sesuatu ke angkatan yang secara lebih gitu ya Kak ya. Oke. Berikutnya Kak, sebenarnya waktu Kakak mau memimpin jadi ketua senat tingkat 3 itu, sebenarnya Kakak tuh ngebawain inovasi apa sih Kak? Atau sebenarnya Kakak ini pengen membuat apa atau mengubah apa di angkatan Kakak waktu Kakak menjabat? Waktu itu sih kan kalau waktu pas tingkat 3 itu lebih fokusnya kan gue ke acara angkatannya kan. Mm-mm. Apalagi waktu itu kalau tingkat 3 kan itu sebenarnya megang 2 acara angkatan, yaitu Likmed sama Baksos. Jadi gue pengennya sih angkatan gue lebih, istilahnya lebih lebih nyatu aja gitu. Dan di situ tuh gue jadinya lebih banyak minta pertimbangan sama angkatan 2015. Kayak gue ngeliat di proker dia tuh apa aja sih yang bisa bikin nyatuin angkatannya. Makanya gue tuh bikin inovasinya waktu itu lebih ke appreciate temen-temen gue kalau misalkan mereka pengen lomba, mereka butuh semangat untuk misalnya lomba, apalagi sidang. Atau sama waktu itu gue lebih sering untuk ngusahain untuk bikin kayak kumpul, dan kumpulnya tuh kayak bukan yang kumpul gede as in kayak gathering gitu, tapi kayak ya udah bikin aja kayak kumpul nonton bareng atau enggak kumpul-kumpul bareng. Tapi emang sih berujung itu tuh rada susah untuk dilaksanain, tapi waktu itu akhirnya tuh ada yang tercapai, itu nonton bareng. Terus yang paling jalan banget itu tadi, jadi kita selalu bikin appreciation post sama kayak istilahnya good luck post gitu untuk temen-temen yang mau lomba, mau sidang, atau enggak habis menang lomba dan lain-lain. Itu sih yang gue bikin. Sama ya, sama satu lagi tuh ditekanin juga untuk, kan kalau tingkat 3 itu kita tuh jadi angkatan yang paling tua di Depok ya. Nah, di sini tuh dapat wejangan dari angkatan-angkatan sebelumnya kayak yang penting di sini lu harus bisa menjadi teladan buat angkatan bawah. Makanya tuh itu juga gue berusaha banget untuk teman-teman gue untuk matuhin dari SKD-kan, terus juga ngingetin untuk kasih contoh yang baik ke adik-adik kelasnya. Nah, itu tuh di situ gue bikin kayak ada namanya What Makes You Juara. Jadi kayak kita ngingetin teman-teman kita tuh buat nggak tipsen, terus nggak tipsen, terus abis itu selalu datang kuliah dan lain-lain gitu sih. Itu paling Oke. kalau yang inovasinya Jadi ternyata sama apa yang gue bawain. Jadi ternyata kayak selain dari menguatkan internalnya ya kayak ya, tentu biar biar kuat ngadepin dua proker itu juga tentang membangun angkatannya sendiri, terutama dari hal yang paling dasar, yaitu tentang kedisiplinan dan integritasnya gitu ya. Ya. Keren. Uh, Terus sebenarnya kakak waktu mimpin sebagai ketua senat tiga tiga itu gimana sih kak perasaan kakak secara umum gitu? Kayak apakah senang atau sempat demot atau sedih atau ngerasa sulit gitu kak? Naik turun sih sebenarnya, maksudnya ya lu tahu kan sendiri kan kayak di Likmet juga beberapa ada waktu itu sempat ada istilahnya gimana ya, ada ujiannya beberapa kali, kayak misalkan di Likmet yang pertama kali waktu itu yang akhirnya itu acaranya dibilang acara IKM, terus habis itu yang sempet
IKM Beku dengan segala berbagai macam forum mahasiswanya. Nah, itu sih sebenarnya kalau secara umum gambarannya ya gampang-gampang susah untuk ngurusin ST3 karena ya itu kan balik lagi ke angkatan lu masing-masing. Jadi di sini gue jadi lebih terlatih untuk kayak ya orang tuh beda-beda. Jadi kita nggak bisa nge-treat orang tuh sama semua gitu loh. Terus ya paling jadinya sih kalau selama gue menjabat sebagai ketua ST3 sih harus banyak-banyak sabar itu aja karena ya itu tadi menghadapi berbagai macam orang, nggak bisa yang kayak lu berharap ideal terus kayak gitu. Terus kalau dipikir-pikir lagi, berarti kakak tuh dulu waktu zaman-zamannya IKM Beku tuh kakak jadi ketua ST angkatannya 2016 gitu ya kak ya? Yang harusnya maju gitu. Itu gimana sih kak perasaan kakak yang berapa bulan gak ada calon, terus maksudnya waktu udah kepilih, tiba-tiba mundur gitu kan pasti kan repot juga di kakaknya gitu. Hmm. Ya itu sih benar-benar harus ini lagi sih. Jadi kita harus nge-trace sendiri di angkatan kita kayak siapa sih ini kira-kira yang emang juga potensial calon-calonnya, apalagi untuk yang IKM Beku ini. Terus ini juga nggak bisa lu kerja sendirian, kan lu punya wakil, lu punya ketua angkatan juga. Nah di sini gue juga sering banget brainstorming sama ketua angkatan gue yaitu Karel. Terus habis itu ya kita jadi ngeliat-ngeliat angkatan kita sendiri kayak kira-kira siapa sih yang punya chance untuk maju, siapa yang sebenarnya disarankan juga untuk maju sama kakak-kakak tingkat sebelumnya kayak gitu. Terus ya pusing, kalau ditanya pusing atau enggak sih ya sempat pusing, maksudnya kayak apalagi itu kan maksudnya IKM Beku itu kan efeknya ke semua gitu loh, nggak cuma angkatan gua doang. Jadi ya di situ juga kayak jadi waktu itu sempat jadi ujiannya di situ, tapi di situ gue jadi sering ngobrol sama orang-orang yang sama teman-teman gue jadi sering brainstorming sama teman-teman gue, jadi gue tahu gitu loh pemikiran-pemikiran teman-teman di angkatan gue tuh kayak gimana, kayak gitu sih. Jadi ada untung dan ada pusingnya juga. Oke kak. Terus kalau selama kakak menjabat itu kan, berarti kan pasti banyak banget pengalaman-pengalaman yang udah kakak dapetin, baik dari untung dan pusingnya itu. Nah kan kakak sekarang udah koas gitu, dan pasti udah lama lah dari jabatan kakak yang ketua ST3 itu sama sekarang. Nah menurut kakak, uh, setelah kakak menjabat itu, kakak bisa mendapat apa sih kak untuk diri kakak sendiri, dan sebenarnya menurut kakak itu berdampaknya seperti apa ke kehidupan kakak ke depannya? Kalau untuk tingkat 3 sih untuk tingkat 3 untuk koas ini yang sekarang gue rasain sih, gue jadi lebih lebih bisa menerima bagaimana sifat orang gitu loh. Kayak kalau dulu misalkan gue kayak ya gue nggak suka sama sifat lu yang kayak misalnya kayak ya gitu deh, ngerti kan, kayak misalnya gue masih belum bisa dengan baik menerima berbagai macam karakteristik orang. Tapi kalau pas koas ini kan maksudnya lu juga lebih banyak ketemu lagi gitu loh. Maksudnya pasien-pasien juga karakteristiknya beda. Terus juga dokter-dokter karakteristiknya beda. Teman-teman lu juga di dalam satu rotasi juga karakteristiknya beda-beda. Apalagi kalau misalkan nanti di satu rotasi lu itu kan juga nggak mungkin cuma ada teman-teman angkatan lu doang kan, bisa aja nanti ada cutting-cutting juga. Nah itu juga di situ gue jadinya lebih bisa untuk membangun rapport dengan orang-orang itu tuh lebih baik gitu loh. Jadi gue bisa lebih legowo menerima berbagai macam sifat orang, dan juga bisa adjusting juga gitu loh. Jadi kayak gue harus kayak gimana ke orang yang sifatnya kayak gini, gue harus kayak gimana ke sifat yang orangnya beda kayak gitu. Itu sih yang menurut gue paling berdampak. Sama gue juga jadi kayak lebih kenal teman-teman gue juga, kayak di tingkat 3 tuh itu gue benar-benar yang berusaha sebulan mungkin ke teman-teman gue, kayak nggak cuma gue di inner circle gue doang. Jadinya pas gue misalnya koas ini gue di shuffle kelompoknya itu gue nggak yang terlalu berat juga, kayak ya udah jadi gue bisa bisa kenal lah maksudnya sama dia, maksudnya terus cuma gue kenal sama si orang ini, dan juga jadinya kerja kelompoknya tuh lebih enak gitu. Itu sih misalkan untuk koas yang gue rasain bermanfaatnya. Jadi kayak dengan apa ya, kakak bisa mendapat, kalau misalnya kakak bisa belajar tentang how to deal with people, terus tentang bisa apa ya, kayak beradaptasi, dan juga nggak cuma kenal beberapa orang, itu sebenarnya menurut kakak itu besar nggak sih kak dampaknya? Kayak apakah nanti ke depan-kedepannya juga itu bakal berguna untuk kakak, dan kayak gimana ya kak, seberapa besar dampaknya menurut kakak dan buat kakak sendiri gitu?
besar sih menurut gue efeknya, karena kan kita kalau jadi dokter juga kan kerjaannya deal with people terus gitu kan. Jadi ya menurut gue dampaknya ke depannya akan besar karena ya tadi maksudnya secara dari koas aja deh, dari koas aja kerjaan lu tuh emang deal with people terus gitu, mau sama teman sekelompok, mau sama pasien, mau sama dokternya, sama konsulen, sampai nanti lu kerja juga lu akan berurusannya dengan manusia. Jadi menurut gue sih nilai yang gue dapet waktu pas gue jadi ketua S3 yaitu gimana gue bisa memahami untuk manajemen orang sih bermanfaat banget tuh. Oke, Kak. Sama mungkin terakhir, Kak, kan mungkin banyak teman-teman dari 2018 yang masih bingung nih, Kak. Maksudnya ini kan bentar lagi, 2 hari lagi nih kita penutupan buat pendaftaran ketua ST Hmm. sama ketua SIPEN juga sih. Nah, jadi menurut Kakak nih, apa sih, Kak, pesan Kakak buat teman-teman dari 2018 yang mungkin mungkin ada banyak tipenya ya, ada kayak yang nggak kepikiran sama sekali tentang maju ini, atau ada juga orang-orang yang udah kepikiran tapi mungkin masih takut, atau kayak nggak yakin sama dirinya sendiri, takut keteteran kan tanggung jawabnya besar dan lain-lain. Kakak ada pesan nggak, Hmm. Kak, buat teman-teman dari 2018? Untuk 2018 sebenarnya sih kalau pesan gue satu, kalau misalkan emang mau maju atau misalkan ada sepercik kepikiran itu dimantepin banget dulu. Karena kalau misalkan udah ada niat dan emang kayak oh gue pengen bantu angkatan gitu, itu tuh sebenarnya udah jadi motivasi yang cukup kuat menurut gue. Karena ya menurut gue menjadi ketua ST3 itu tuh sebenarnya nggak gampang, karena kan satu kalian harus memastikan akademis teman-teman kalian yang udah mulai jenuh dengan segala siklus FK yang itu doang, ditambah kalian punya 2 proker, jadi di situ kalian benar-benar harus mantepin diri nih kalau misalkan mau jadi ketua ST3, sebenarnya itu sih. Dan untuk apa ya, untuk dan kalian juga kalau yang mau maju nih udah harus punya istilahnya orang-orang yang kalian percaya untuk bisa ngedukung kalian selama maju ini gitu loh. Jadi biar kalau ada apa-apa bisa ada backing-an gitu. Oke, Kak. Sebenarnya itu aja, Kak, wawancaranya. Makasih banyak, Kak, Cai, atas pendapat-pendapatnya, terus juga sharing-sharingnya, dan juga tentunya pesan-pesannya buat Angkatan 2018. Semoga bermanfaat ya bagi teman-teman 2018. Makasih banyak, Kak Cai. Amin. Semangat ya 2018. Siap, Kak.